Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Mas Yaini Samad, calon guru penggerak angkatan 10 dari Kabupaten Kepulauan Selayar. Dalam modul 1.4 kali ini demonstrasi kontekstual, yakni penerapan segitiga restitusi. Sebagaimana kita pelajari sebelumnya bahwa segitiga restitusi adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Kemudian, segitiga restitusi ini terdiri dari 3 sisi atau 3 tahapan. Yang pertama yaitu menstabilkan identitas. Yang kedua, memvalidasi tindakan yang salah, dan yang ketiga, menanyakan keyakinan. Pada sisi yang pertama yaitu menstabilkan identitas. Pada tahap ini, berdasarkan prinsip bahwa berbuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran untuk peserta didik. Sisi ini bertujuan untuk mencegah peserta didik merasa memiliki identitas yang gagal. Pada sisi yang kedua, yakni validasi kesalahan, di mana setiap kesalahan siswa dikarenakan oleh adanya kebutuhan dasar mereka yang tidak terpenuhi. Dalam sisi ini, guru akan bergeser dari stimulus respon menjadi proaktif dengan memahami kebutuhan siswa akan memperbaiki hubungan dengan siswa. Yang terakhir yakni menanyakan keyakinan, di mana pada tahap ini guru akan mengaitkan tindakan peserta didik dengan keyakinan yang dimilikinya. Guru juga memancing motivasi intrinsik dalam mengambil tindakan bertanggung jawab atas kesalahannya. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam. Masuk Ki. Ibu suruh Kak Ibu misi ke sini Bu karena ada tadi Bu tentang pot bunga Bu yang ada di depan kelas. Masuk ya duduk. Kenapa bisa main bola Ki? Tidak Bu, ku tenda emosi sekali Kak sama temanku karena sembarang sekali dia bilang. Iya, kadang kalau kita emosi, kadang tidak sadar mikir apa yang dilakukan tuh karena dikuasain sama emosi, dan itu wajar. Iya Bu, masa tidak menghargai Kak Bu sebagai anggota OSIS? Ku tegurnya Ji Bu, ku bilang jangan kau buang sampah sembarangan. Dan abacotin Kak Bu, seolah tidak menghargai Kak Bu. Iya, nah sebagai anggota OSIS mengingatkan teman untuk tidak membuang sampah sembarangan itu bagus sekali. Cuma terkadang ada hal-hal yang perlu kita perhatikan selain melampiaskan emosi. Iya Bu. Masih ingat gitu hari waktu masih kelas 7 Ki, pernah Ki menulis tentang cita-cita dalam bahasa Inggris tuh baru kita ingat sekali mau Ki jadi tentara, dibilang mau jadi tentara. Dan ibu lihat sekarang postur badanmu juga sudah sangat cocok untuk menjadi seorang tentara. Tapi kira-kira kalau misalkan menendang pot bunga sampai pecah, sesuai dengan nilai-nilai, sesuai tidak dengan nilai-nilai seorang tentara? Tidak Bu, menjaga keamanan sama ketertiban Bu. Kalau saya tadi itu Bu merusak Kak Bu, minta maaf Kak Bu. Iya, dimaafkan. Jadi apa rencana Atta untuk selesaikan ini masalah? Aku ganti potnya Bu sama bunganya karena banyak juga bunga-bunganya ibuku di rumah Bu. Bagus Fajri, begitu memang kalau anak yang bertanggung jawab dan calon tentara tuh kembali ke kelas. Terima kasih Bu. Iya. Pergi dulu Bu.
Waalaikumsalam. Masuk ya, Nak. Ibu, natanya kak tadi temanku dipanggil kak. Begini Wirya, kan mau ngikut ujian akhir semester toh? Bagaimana nih dengan kartu kontrol tak? Sudah semua nih tertanda-tangan? Belum ibu, masih banyak yang belum. Ya memang, ibu juga begitu kadang kalau sampai di rumah banyak sekali biasa pekerjaan sampai-sampai tugas yang biasa seharusnya dikerjakan kadang terlewatkan toh. Iya bu. Iya, dari beberapa tugas kak yang belum selesai pasti ada alasan tak toh kenapa belum selesai, kenapa belum dikumpul. Oh iya bu, kalau pulang dari sekolah pergi malah langsung ke dermaga untuk menjual kopi sama makanan bu. Bahkan sampai tengah malam. Jadi siapa ditemani menjual? Sendiri Bu, karena nenekku tidak bisa menjual. Terus masih diingat Cina sesuatu yang disetujui bersama bukan hanya di kelas bahkan di sekolah tentang kartu kontrol sebelum masuk ujian toh? Kartu kontrol harus lengkap sudah sebelum waktu ujian bu. Terus bagaimana nih dengan tugas tak? Ada nih rencana tak untuk selesaikan nih? Ada rencana aku bu, mau pinjam bukunya Lisna supaya selesai semua tugasku. Bagus Wirya. Terus kalau misalkan sore mau ke dermaga menjual, bagaimana Mina? Kebetulan besok bu, Pirinya datang pada saat tengah malam bu. Jadi ada di waktuku untuk mengerjakan tugas pada saat pulang sekolah. Kan ada jeda datangnya kapal atau berlabuhnya kapal, jadi bisa kita manfaatkan di situ. Kalau tidak ada kapal, bisa dikerjakan tugas atau ada lagi kapal berlabuh baru ke pelabuhan kita menjual. Oh iya bu. Jadi selesaikan Dina, kembali ke kelas kak. Oh iya, terima kasih bu. Pergi mah dulu bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Salfajri Rerian Pratama kelas 8A. Saya dari UPT SMPN Benteng Jampea nomor 7 Kepulauan Selayar. Setelah beberapa dalam tahapan pendisiplinan yang dilakukan oleh Mem Neni, saya berharap tahapan ini bisa diterapkan pada siswa yang melanggar kedisiplinan di sekolah ini. Karena tahapan ini kami merasa terbantu untuk menemukan solusi dari permasalahan kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Heka Sawiria dari kelas 8B dan dari UPT SMPN Benteng Jampea nomor 7 Kepulauan Selayar. Saya merasa sangat senang ketika seorang guru mengajak saya berdialog santai untuk menyelesaikan sebuah permasalahan. Saya tidak ragu untuk bercerita. Terima kasih Mem, sukses selalu. Pelabuhan Laut Jampea, salah satu pulau kecil di Sulawesi Selatan yang menjadi bagian dari Kabupaten Kepulauan Selayar. Jika teman-teman kerap berkunjung ke pulau ini, bertemu dengan anak-anak yang menenteng keranjang dan termos adalah hal yang biasa. Mereka adalah anak-anak yang menjajakan makanan, juga minuman ke penumpang kapal. Mereka masih duduk di bangku SMP, menjalankan aktivitas di sekolah pada pagi hari, kemudian menjajakan makanan hingga larut malam di dermaga ini. Sebagai seorang guru, kami kerap mendapati mereka tertidur di kelas karena kelelahan, tidak mampu menyelesaikan tugas dari sekolah. Anak-anak lain yang lebih beruntung
mungkin bisa terlelap di balik selimut yang nyaman hingga pagi hari. Namun, tidak bagi mereka yang lahir dari keluarga yang tak utuh lagi, berjuang mengais rupiah dari penumpang kapal yang berlabuh. Suatu waktu, saat saya menjadi salah satu penumpang kapal, saya sempat menyekah air mata melihat mereka berdesakan menaiki kapal, bahkan saat jembatan penghubung dengan dermaga pun belum begitu aman untuk mereka lalui. Mereka adalah anak-anak mandiri yang hebat. Tak perlu kalian memenangkan olimpiade untuk membuat gurumu ini bangga, karena menyelesaikan tugas tepat waktu saja sudah membuat ibu bangga. Tetap semangat.